Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Dan ini adalah Random Jumat. Halo, apa kabar buat teman-teman yang udah ulung misalnya, yang udah bertanya-tanya? Nungguin Random Jumat ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Mohon maaf ya teman-teman, agak tertunda karena alasan operasional dan kesehatan. Jadi itu ada aja lah ceritanya. Ada aja lah kita ceritanya ya. Siap mau bikin ini, PPKM level naik, kasus naik, kondisi tidak memungkinkan ketemu dan lain sebagainya. Sampai akhirnya kita bisa ketemu hari ini. Betul. Kita mulai lagi Random Jumat, obrolan random di hari Jumat. Di hari Jumat, betul. Di hari Jumat itu awalnya kita bikin Random Jumat itu karena di hari Jumat kita mulainya. Kalau sekarang sih tayangnya suka-suka kita aja. Tapi ada satu hal yang akan kita lakukan yang mengenang atau tracing back ke kebiasaan kita dulu waktu memulai Random Jumat. Iya, yaitu kita akan pakai random word generator. Nah, jadi di website ya. Bener-bener random lagi nih kita temanya nih. Betul, tema-temanya jadi betul-betul random lagi dan kita akan mencoba mendiskusikan hal-hal yang random gitu ya. Iya. Gitu. Tapi diskusinya mah nggak random. Nggak tahu juga sih. Coba kita lihat lo. Coba kita lihat ya. Generator lo kita sudah. Random. Ini random generator. Random generator. Kita akan kocok. Jadi kita pernah coba pakai random generator, kita coba ngambil dari koran, kita coba ngambil dari mana-mana. Nah, sampai ini ada random yang lain. Nah, randomwordgenerator.com. Kata pertama yang akan kita bahas adalah holiday. Oke. Dua kata. Oke, siap. Dua kata teman-teman ya. Nah, kalau nyambung kita sambungin, kalau nggak nyambung kita pilih salah satu. Ini nggak nyambung. Soldier. Oke. Ini lagi rame di Eropa, tapi kayaknya kita ngambil yang holiday aja. Holiday aja ya. Oke. Memang soldiers sedang agak tegang di Eropa. Kita berdoa supaya ketegangannya segera mereda dan semua kembali. Dan yang soldiers yang di sana yang disuruh maju juga sebenarnya mah kalau milih mau tiduran aja di rumah pasti tiduran aja milihnya. Soldier itu sama kayak anggota BNPB, Van. Kenapa tuh? Kalau nggak ada bencana asal nggak ada kerjaan. Tapi kalau ada bencana, dia juga sebaiknya mah jangan gitu ya. Makanya kepala BNPB itu biasanya soldier. Iya, betul. Oke, kita ngebahas holiday. Holiday ini, Indonesia nih bulan Januari, Februari, Maret ini lumayan ini ya, liburnya ya. Iya, dan liburnya lumayan. Dan teman-teman, gua tuh umur berapa ya? Gua tuh waktu itu umur udah sekitar 30-an. Umur berapa teman-teman tahu bahwa hanya ada 2 negara di dunia yang hari libur nasionalnya itu lebih dari 1 agama. Nah, hanya ada 2, salah satunya Indonesia. Salah satunya Indonesia loh. Gue baru tahu. Iya. Jadi ternyata nggak di negara-negara lain teh nggak liburannya teh hanya 1 agama doang gitu. Atau nasional aja. Atau gitu. Nasional aja. Yang beberapa agama itu cuman Indonesia dan ada 1 negara lagi. Negara gitu mana? Ya. Kalau nggak salah India. Kalau nggak salah. Oke. Ya, tapi yang gue inget Indonesia salah satunya, sebab kita tahu sendiri. Iya. Jadi orang-orang sana dan saking hebatnya libur keagamaan kita, Van, kan hari ini dulu kan tiap tahun ada libur kenaikan Isa Al-Masih, ya kan? Itu kan hari libur agama Kristen Katolik. Waktu itu gue lagi meeting di Itali. Besokannya kenaikan Isa Al-Masih. Dia kerja. Gue bilang, loh kalian nggak libur kenaikan Isa Al-Masih? Enggak. Emang Indonesia libur? Libur. Kayaknya di Eropa nggak ada yang libur, kata dia. Di Eropa libur cuma Christmas sama Easter juga karena jatuh hari Minggu ya. Iya, ada liburan keagamaan sih banyak, tapi ya kenaikan Isa Al-Masih di sana ternyata nggak libur. Dan ada temen yang misalnya Isra Miraj, di Indonesia kan libur ya. Itu kan liburan Muslim gitu ya. Nah, ada temen yang urusan sama Malaysia, ternyata Isra Miraj nggak libur di Malaysia. Di Malaysia nggak libur gitu ya. Di Malaysia nggak libur. Di negara-negara lain juga banyak negara-negara yang mayoritas Muslim juga nggak libur Isra Miraj. Isra Miraj, Mauludan itu nggak libur. Betul. Dan waktu gue meeting sama orang Jepang ya, Sabtu kamu bisa datang meeting nggak? Saya bilang, aduh nggak bisa. Kenapa? Itu Imlek. Libur juga di Indonesia kan. Dia bilang,
kan tahun baru Indonesia ada tahun baru berapa biji katanya? Oh, iya. 1 tahun baru Masehi, Ya. 1 tahun baru Imlek, 1 tahun baru Islam. Caka, tahun baru Caka. Islam, 1 Muharram, 1 lagi tahun baru Saka. Caka, Nyepi, libur jadi ada 4. Semuanya libur katanya, geleng-geleng dia. Nggak apa-apa kan toleransi, gue bilang gitu ya. Nggak apa-apa. Iya, makanya orang suka bilang kan katanya bersyukur di Indonesia agamanya banyak gitu ya, karena ya itu semua berkontribusi pada liburan. Iya, betul. Semua agama berkontribusi pada menyumbang tanggal-tanggal penting untuk kita libur bersama. Iya, betul. Dan ternyata nggak semua negara begitu. Iya, ternyata. Satu-satunya ada cuma 2 negara di dunia ini ya. Salah satunya tuh Indonesia yang liburnya tuh lebih dari 1 agama gitu. Jadi apa cuman kita doang? Iya kita. Suka ada yang nanya gitu kan. Apa cuman gua doang? Iya, ya Itu kita doang. gua bilang ya, kalau nggak salah negara satu lagi itu cuma 2 agamanya. Yang lebih dari 2 kayaknya cuma Indonesia satu-satunya. Karena kan kita Hindu, Iya. Kristen, Katolik kan, Muslim gitu. Itu aja udah 3 kan agama gitu. Belum lagi nasional kan, 1 Juni dan sebagainya. Oh, nasional kita banyak banget kan, kayak ya hari-hari penting lah gitu ya, yang berhubungan sama sejarah nasional kan. Itu libur gitu ya. Meskipun ada juga yang hari-hari nasional yang tidak libur ya, tentu saja gitu. Ya, Agustusan libur. Agustusan itu liburnya. Nah, kalau menurut gua itu Agustus itu adalah liburan yang sangat strategis, Van. Sebab biasanya Januari sampai Juni itu liburan banyak. Iya. Ya, ada Nyepi, ada Imlek. Pasti Imlek tuh Februari, ya kan. Nyepi memang maju mundur tuh. Puasa itu tahun ini kan April Mei. Ya, April Mei. Terus libur lagi kan. Biasanya setelah Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November itu kering tuh liburan gitu. Jadi apapun coba presiden berikutnya kalau mau liburan cari hari-hari Oktober, November gitu. Diratakan. Iya, November gitu, selain Hari Pahlawan apalagi ya kita kita bangkitkan supaya tiap bulan ada libur gitu. Agustusan tuh libur buat beberapa orang ya. Agustusan itu libur gede loh, maksudnya libur mudik gitu. Kan kalau kita kan taunya ya Imlek itu mudik, ada yang mudik gitu. Terus Lebaran udah pasti ada yang mudik, Natalan ada yang mudik. Nyepi ada juga yang suka sebelum Nyepi pulang dulu ya, gitu. Betul. Terus apa itu yang hari raya leluhur itu kalau yang Chinese bukan yang Chinese. Cengbeng. Itu kan juga kan pada mudik gitu ya, ke Pontianak yang kemana itu kan. Terus Satu Suro juga ada beberapa yang mudik. Satu Suro gitu. Agustus itu biasanya banyak pekerja-pekerja domestik gitu ya di kota-kota besar itu yang mengambil waktu mudik agak panjang, hampir kayak Lebaran. Jadi mudik 3 hari gitu, atau mudik minta izin libur 3 hari, 5 hari, 1 minggu. Buat apa? Mudik apa? Kan Agustusan. Iya betul, karena gitu. Itu simbol kemerdekaan ya. Ini buat teman-teman yang nggak tahu ya, mungkin di luar negeri atau gimana, bahwa di Indonesia itu budayanya memang kalau 17 Agustus kita membebaskan orang-orang dari tanggung jawabnya, misalnya kan. Kalau misalnya ada orang mbak yang kerja di rumah, biasanya 17-an dia pergi tuh. Dia libur tuh gitu ya, atau karyawan-karyawan yang kerja konstruksi itu biasanya berhenti tuh. Iya betul. Itu biasanya berhenti pekerja konstruksi itu Agustusan itu mudik. Mudik, iya, karena ada tema kemerdekaannya gitu. Mungkin mereka dipanggil sama timnas Panjat Pinang di kampungnya. Kan kalau pemain bola kalau mau tanding timnas dipanggil pulang. Mereka juga mungkin dipanggil pulang. Kemarin ya ada ini kan pendapat beda-beda ya. Tapi kemarin ada yang bilang, ngapain sih Panjat Pinang gitu kan? Itu kan tidak sesuai dengan budaya gini-gini. Gue bilang nggak apa-apa tuh ya. Karena menurut gua kalau agama itu kan jelas ya. Artinya ada ritualnya, terus ada cara merayakannya gitu bagaimana. Tapi problemnya tidak semua orang merayakan kan gitu kan. Kalau kita misalnya Selamat Isra Miraj kepada yang merayakan, Imlek kepada yang merayakan gitu. Jadi seluruh Indonesia ini nggak pernah ngerayain bareng-bareng gitu. Kecuali di Hari Raya Nasional dong gitu. Jadi kalau Hari Raya Nasional misalnya kita pengen rayakan bareng-bareng kan kita harus bikin tradisi sendiri. Tradisinya apa nih? Misalnya Panjat Pinang, makan kerupuk gitu ya. Ya nggak apa-apa kalau kata gue mah, kita rayain aja gitu. Bahkan harus di endorse kalau menurut gue sih.
Iya, benar sih. Itu apa bentuk tradisi aja gitu. Itu bahwa kita ya ngelihatnya itu sebagai festival gitu ya. Iya. Festival nasional kita bersenang-senang bersama secara nasional, yang biasanya nggak pernah catur jadi catur, yang biasanya yang anak-anak komplek biasanya nggak pernah ngumpul atau ngumpul gitu kan untuk lomba makan kerupuk gitu. Besok-besok 2 hari 3 hari kemudian mereka sibuk masing-masing lagi gitu. Dan ya ritual yang kita buat sebagai kegembiraan aja sih kalau menurut gue itu mah. Nggak perlu dipikirin filosofinya apa, makan kerupuk wah itu melambangkan kita susah makannya kerupuk doang gitu. Ya kalau ngegantung nasi padang mah udah susah. Ngegantung nasi padang. Susah. Theoretically susah. Makanya kerupuk itu simplicity aja gitu, kesederhanaan aja, bukan filosofinya wah kita gini tuh Panjat Pinang tuh filosofinya kita nginjek orang biar nyampe atas. Ya nggak usah dipikirin itunya lah. Iya nggak usah dipikirin itunya lah. Pokoknya dapat hadiahnya gitu ya. Dapat hadiahnya bawa turun rame-rame gitu. Apa kecelakaan-kecelakaan kecil yang terjadi itu mah lucu-lucuan buat ngomongin sampai setahun ke depan gitu. Iya betul. Lu liburan menurut lu kan itu sesuatu yang penting ya, karena lu pernah ngomong katanya, lu ternyata liburan itu bukan liburan sih, dulu lu bilangnya traveling. Traveling itu kebutuhan ternyata. Dan ya kebutuhan traveling itu kan paling banyak terjadi di waktu liburan. Menurut lu dengan kebutuhan lu itu dan kenyataan bahwa di Indonesia liburan itu banyak, berlebihan nggak jumlah liburan di Indonesia menurut lu? Gini. Atau kurang malah? Enggak, kalau menurut gua sih orang Indonesia mah hari liburnya cukup, tapi perlu belajar bagaimana memanfaatkan hari libur tersebut gitu. Ya. Kalau kata gua mah problemnya di Indonesia tuh itu gitu. Ya karena gua beberapa kali liburan kan lu tahu gua seneng jalan-jalan ya. Gua nyetir mobil sampai ke Jambi, Palembang. Gua pokoknya semua tol Pak Jokowi udah hampir cobain semua ya. Di Sumatera sama Jawa gitu ya. Sebenarnya perencanaannya sih udah lama, mungkin Pak Jokowi yang nyelesain gitu ya. Tapi apa ya? Sepanjang jalan teh gua sendirian kurang banyak orang yang menikmati perjalanan tersebut gitu. Ya, aduh nanti ngantuk. Ya, oke. Memang kalau naik tol agak ngantuk sih, tapi gue lebih baik ngantuk daripada gue lewat Pantura dan harus menghindari sepeda, beca, motor, orang nyebrang, truk ya, dan gitu. Nah, kalau gue melihat nggak terlalu banyak orang-orang yang memanfaatkan gitu loh kan. Memanfaatkan. Jadi libur teh, ya itu libur itu kebanyakan misalnya di rumah duduk-duduk atau nonton atau apa gitu loh, sesuatu yang kurang kurang exploring ya, kurang exploring betul. Kecuali kalau mudik. Nah, makanya mudik itu adalah salah satu di mana orang terpaksa explore kan? Terpaksa explore. Tapi problemnya kalau mudik itu karena explore-nya rame-rame, jadi harganya jadi mahal kan? Jadi naik dan repot dan macet dan ini gitu loh. Padahal kalau itu dijadwalin di daerah waktu-waktu yang tidak terlalu sibuk, sebenarnya mah bisa seru. Enjoyable, bisa seru. Itu lagian mudik mah ini kalau mudik yang lebaran gitu ya misalnya. Itu tuh jadi ya dalam tanda kutip jadi rutin gitu. Jadi sesuatu yang rutin yang beberapa orang yang gua kenal itu bahkan sudah tidak looking forward gitu untuk jadi begitu ngelihat, waduh Mei ini mesti mudik, aduh bisa nggak ya, entaran aja gitu kayak gitu. Karena bukan ketemu sama orang rumah atau keluarga besar itunya yang mereka enggan, itu bukan itunya, tapi ngebayangin lu mesti ngejar tiket yang harganya lebih mahal dari biasanya. Gitu. Betul. Kalau lu nyetir sendiri, lu akan menghadapi jalan yang lebih macet dari biasanya dan lain sebagainya. Itunya yang kalau dalam bahasa Prancisnya tuh pihoreamen gitu. Ya, jadi itu rada males gitu ya. Ada L-nya, lep pihoreamen. Jadi kalau udah nyampe-nya mah begitu makan makanan khas itu, ketemu keluarga besar yang jarang ketemu, seneng, tapi membayangkan dan lu kan habis dari situ kan mesti balik tetap gitu. Nah itu yang memang, begitu balik tuh yang kepikir air cucian, laundry segala macam. Memang gini teman-teman ya, kalau mau pergi, mau holiday gitu ya, mau pergi,
itu kayak reaksi kimia, Van. Jadi grafik energinya tuh ada yang naik dulu baru turun lagi gitu. Jadi ada keribetan-keribetan yang lu mesti alamin dulu gitu. Dan males terus terang aja, gue mau liburan yang kita udah expect, artinya udah pakai nabung aja, sebelum berangkat masih males gitu. Ada aja konflik karena masing-masing stres gitu kan. Tapi sesudah itu dijalanin, jebret gitu jalan ya. Nah, gue tuh dulu diajarin waktu pertama kali banget gue kerja. Ya, itu pertama kali banget gua kerja, Sabtu Minggu kan tidur gitu. Pertama-tama nggak tahu kan, karena kalau kuliah kita Sabtu Minggu tidur, istirahat kan. Nah sekarang pas udah punya gaji kerja, Sabtu Minggu tidur, Senin masih pusing gitu. Nah itu teman-teman gua dulu di Omedata Electronics, tempat kerja gua berapa tahun? Udah 20 tahun yang lalu ya. Itu dia bilang, kamu kalau kerja nggak bisa tidur doang, nggak cukup katanya. Kamu mesti jalan-jalan. Karena stresnya udah gede kan, kamu udah kerja sekarang gitu. Gue pikir oh iya benar juga ya. Benar juga. Jadi kalau menurut gue sih orang Indonesia itu pertama harus bersyukur liburannya banyak nih. Makanya kita ngomongin ya, nggak semua negara ternyata begitu. Dan kedua, ayo kita manfaatkan dengan makin banyak ngelihat daerah-daerah lain di Indonesia gitu. Sebab gue kadang-kadang kalau dengar orang-orang ngomong di Twitter, kadang-kadang Indonesia itu tidak seluas dari Tangerang sampai ke Depok. Di luar itu masih ada loh orang-orang lain banyak gitu ya. Jadi coba dong lihat, ngobrol, nanti ketemu sendiri gitu. Iya. Kalau menurut lu gimana, Van? Kalau gue ngelihatnya apa ya? Ya itu yang kayak tadi lu bilang ya, holiday libur, hari-hari libur itu tidak termanfaatkan dengan maksimal karena banyak hal gitu ya. Apakah ini di luar yang Sabtu Minggu ya, di luar weekend ya, tidak termanfaatkan dengan optimal itu karena kadang-kadang kita tuh ngerasa bersalah gitu kalau berlibur gitu. Nah itu harus dicoret. Itu sering terjadi tuh. Jadi kayak berapa banyak orang yang liburan tapi tetap masih bawa kerjaan gitu. Karena kan kalau Sabtu Minggu oke lah, dia bisa taruh kerjaannya. Oh ini entarlah Senin lah, Sabtu Minggu mah lagi ini. Tapi misalnya sebut saja misalnya kalau kita ada hari Selasa lah gitu misalnya libur. Lo ada libur hari Selasa gitu. Itu udah nggak tenang gitu liburannya. Padahal Seninnya tuh lo babat cuti gitu. Jadi misalnya Senin lo babat cuti, Selasa lo tanggal merah gitu kan. Berarti kan lo dapat dari Jumat tuh Sabtu, Minggu, Senin, Selasa gitu. Itu tetap aja kalau bukan musim mudik atau apa lebaran gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak libur Isra Miraj gitu atau libur satu Suro gitu ya, satu Muharram gitu. Misalnya jatuh di hari Selasa. Itu karena lo bilang tadi itu kan, karena nggak semua orang merayakan itu. Jadi yang nggak merayakan kan masih mengerjakan sesuatu yang lain betul. Gitu ya. Mungkin tidak terlalu liburan-liburan amat. Jadi mereka sambil mengerjakan sesuatu. Jadi orang tuh suka merasa bersalah kalau orang-orang pada ngerjain sesuatu, kok gue nyantai-nyantai gitu. Padahal itu sebenarnya fine-fine aja. Sebenarnya fine-fine aja. Bahkan selama COVID, kalau nggak salah dulu Facebook atau Google, yang ngusulin bahwa hari kerja itu seminggu nggak usah 5 hari katanya. 4 hari aja. Jadi Senin, Selasa kerja, Rabu libur. Kamis, Jumat, Sabtu Minggu libur lagi. Gue sebetulnya setuju, Van. 4 hari kerja tuh. Tambah liburnya 1 hari lagi. Kenapa? Nggak ada orang sekarang kerja 8 jam. Nggak kayak zaman bapak kita dulu yang kerjanya pakai laptop sama mesin tik gitu kan. Jam 5 sore, semua dimatiin. Semua ditutup, mesin tik masukin ke kotaknya, dia pulang. Kan nggak mungkin bosnya, Pak tolong ketikin surat gitu dari rumah. Kan nggak bisa, mesin tiknya kan di kantor. Sekarang orang itu kerja minimum kata gue mah 12 jam. Dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Bener. Itu kan kalau jam 10 nggak ada yang nelpon, jam 11 nggak ada yang nelpon. Terus apa yang lu ngomongin besoknya, karena perputarannya lebih cepat, jadi jam kerjanya tuh jadi tambah banyak menurut gue sekarang. Bener. Ya, dan level stres orang kan naik. Gue kalau di antara minggu, gue kan setiap hari ngukur tekanan darah ya, untuk jaga-jaga aja. Begitu satu hari ada libur di satu minggu, misalnya hari Rebo libur atau Selasa libur, langsung tadinya 130 langsung 115. Padahal makan sate kambing segala macam. Jadi bukan itu masalahnya gitu. Jadi
memang kalau kata gua itu mungkin, Van. Bisa jadi. 4 hari kerja, Rebo libur. Karena sekarang ya kalau lu perhatiin aja ya, mungkin kalau yang dengerin Random Jumat ini juga ngerasa gitu selama WFH ini lebih sering lu memulai meeting di jam-jam 4 sore itu. Betul. Lebih sering gitu. Karena orang rata-rata bisa. Dibandingkan sebelumnya, waktu masih kerja semua orang di kantor. Lu tinggal di kantor tuh, apalagi orang Jakarta ya, lu tinggal di kantor tuh nungguin macet gitu kan. Lu masih belum pulang, belum nungguin macet tanggung gitu kan. Nanti aja setengah 7, jam 7 lu baru jalan pulang. Tapi kan ada yang kemudian jam setengah 7 habis maghrib itu udah nggak di kantor, udah nge-gym apa segala macam sambil nunggu jalan macet tadi itu. Tapi sekarang lu jam 5, setengah 5 gitu, meeting lah gitu. Ayo semua orang bisa kok nyalain lagi Zoom-nya gitu. Kelar-kelar ya jam 8. Nanti habis itu disambung lagi kan, jam 9, jam setengah 10 malam ada aja WhatsApp masuk gitu. Maaf Pak gitu. Tapi gue sih nggak keberatan, Van. Makanya logikanya adalah hari kerjanya dikurangin. Betul, nah itu. Karena jam kerjanya nambah. Karena sekali kita start, kalau di stop itu berat mulainya lagi gitu loh. Atau misalnya liburnya Jumat, Sabtu, Minggu, Senin gitu. Kita kerja Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu. Atau Jumat dijadiin libur kan, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin kita mulai kerja lagi gitu. Buat gua sih waktu itu ada studinya tuh dari Google yang menyatakan bahwa kalau 4 hari kerja itu sebenarnya tidak mempengaruhi produktivitas, dia bilang. Bahkan bisa meningkatkan produktivitas. Gue sih setuju, karena gue bayangin karena sekarang kita kerja nggak kayak dulu lagi. Iya, betul. Nah ini kalau kalian memang bergerak di bidang penelitian sosial kayak gini, tolonglah dicoba dibuat penelitiannya yang sistematis gitu, karena penelitian yang seperti misalnya dilakukan oleh Google dan lain-lain itu kan selalu ada yang namanya, kalau penelitian sosial gitu tuh selalu ada yang disebut bias budaya. Bias budaya itu jadi penelitian di Amerika ya dia menjelaskan perilaku warga Amerika. Oh iya, gitu. betul. Nah Indonesia mungkin juga akan ada bias budaya kalau kita ngomongin Jabotabek gitu dan di luar Jabotabek gitu, atau Jawa di luar Jawa dan lain-lain. Tolonglah dibuatkan gitu ya sebuah penelitian apakah produktivitas selama WFH dan nanti setelah selesai pandemi ini apakah produktivitas bekerja itu akan tercapai kalau kita bekerja 4 hari aja gitu dengan memasukkan variabel begitu banyaknya liburan lain di Indonesia. Artinya kalau dalam 1 bulan itu selalu ada tanggal merahnya gitu di luar Sabtu Minggu, sebenarnya kan dalam 1 bulan itu selalu ada 1 minggu paling tidak yang kita bekerja tuh 4 hari gitu. Nah kalau itu dibiasakan udah aja semua minggu begitu gitu ya. Karena itu menurut gua sih ya ada perubahan atau tidak gitu. Ini kalau menurut dugaan gua, kalau teman-teman tarik data itu ya, pasti yang 4 hari itu lebih efisien, Van. Lebih banyak yang dikerjakan. Karena orang-orang lebih buru-buru mau pulang. Besok libur, gua kerjain Pak, PO gua kirim sekarang ya. Tahu-tahu dalam seminggu gua dapat PO banyak. Tadinya aduh nanti ya besok. Begitu liburan dia, Pak, ada beberapa orang komentarnya begitu teman-teman. Pak, Senin saya mau WFH. Hai cepat selesaiin Pak. Jadi hari Jumatnya beres semua Pak. Betul. Bahkan WFH itu meningkatkan produktivitas karena dia langsung cepet-cepet kerjanya gitu. Ya, kecuali memang yang memang nggak bisa WFH ya. Kalau yang memang nggak bisa WFH, mesin nggak bisa mati, terus line produksinya continuous gitu. Ya udahlah itu namanya nasib 7 hari seminggu. Ya dia bisa ganti shift dong. Tinggal shift-shiftannya yang 4 hari seminggu gitu. Pekerjaannya mah rolling terus gitu. Kalau teman-teman ada misalnya, saya pernah loh Pak bikin penelitian gitu, silakan komen ya. Oh iya. Kita seneng banget kalau dapat kopi-kopi penelitian gitu. Jadi kita pernah nih Pak meneliti soal itu, nih hasilnya begini-begini. Silakan di-share ya, sebab kita seneng banget dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian gitu. Iya. Nanti kalau perlu kita ulang lagi pembahasannya gitu. Kita bacain tuh hasilnya. Iya, kita bacain hasilnya. Bener 4 hari, malah katanya lebih produktif lagi kalau 3 hari. 3,5 hari ini paling produktif ternyata gitu. Ya, ini profesi yang disurvei apa? Tour guide, tour leader. Iya, Sabtu Minggu dia. Oke, teman-teman. Terima kasih udah dengerin Random Jumat. Iya, dengan tema random kali ini yaitu tentang holiday. Kalau kalian baru dengerin atau nonton Random Jumat,
Jangan lupa di subscribe, di like, dinyalain loncengnya. Kalau yang udah lama tapi belum subscribe juga, kemana aja tuh? Ya, silakan subscribe. Buat 100 teman-teman yang kira-kira yang kemarin rutin mendengarkan, ayo kita ngobrol lagi, dengerin lagi ya. Mudah-mudahan show ini bisa membantu teman-teman paling nggak untuk ngasih satu alternatif baru dalam satu diskusi di YouTube. Ya, oke. Kita ketemu di Random Jumat berikutnya. Saya Irfan Kartawirya. Dan saya Harnas. Bye. Bye.